Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan mata kuliah Kalkulus 1. Pada kesempatan kali ini kita akan coba mempelajari tentang konsep kekontinuan gitu ya. Nah, apa itu kontinu? Syarat kontinu seperti apa? Nah, ini merupakan kelanjutan dari materi yang sebelumnya kita bahas, yaitu materi tentang matrik gitu. Oke, kita langsung aja ke materi tentang kekontinuan. Bahasa kontinu secara sederhananya itu adalah nyambung gitu ya, bersambung gitu. Artinya apa? Bisa dikatakan secara bahasa terus-menerus atau misalkan dari sini bersambung gitu ya. Artinya apa? Si grafiknya itu terus nyambung gitu ya. Nah, untuk itu kita coba definisikan terlebih dahulu kekontinuan titik dan kekontinuan selang. Nah, definisinya gini. Misalkan F terdefinisi artinya nilainya ada pada suatu selang buka yang mengandung A gitu. F continue di A jika, nah ini kalau kita lihat ini yang disebut dengan nilai limit. Nah, ini yang disebut dengan nilai limit dan ini adalah nilai fungsi. Nah, seperti pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan pada pokok bahasan limit, itu berbeda antara nilai limit dengan nilai fungsi. Untuk fungsi tertentu berbeda gitu ya. Tapi ada juga yang sama, cuman definisi nilai fungsi dengan nilai limit itu berbeda. Kita lihat pada gambar satu, nih lihat pada gambar satu yang ini, misalkan saya sebut ini gambar satu, gambar 2, dan gambar 3. Kita lihat di gambar satu, ketika Bapak punya nilai X-nya sama dengan A dan difungsikan ke fungsi fx, maka hasilnya fa di sini gitu. Dan seperti pada saat pembahasan limit, ketika didekati A dari kanan, itu nilai limitnya mendekati fa. Dan ketika A didekati dari kiri, maka nilai limit mendekati A dari bawah. Artinya kita dapat katakan bahwa untuk grafik satu ini limit fx di mana x mendekati A itu sama dengan A. Sama dengan fa. Nah, artinya apa? Nilai limit sama dengan nilai fungsi. Nah, dari grafiknya ini kita lihat bahwa f untuk grafik yang pertama ini nyambung. Nah, kita katakan untuk kasus ini adalah kontinu. Nah, kita lihat untuk grafik yang kedua. Untuk grafik yang kedua, kita lihat kalau X-nya sama dengan A, maka ketika disubstitusi ke fungsi, nilainya di atas di sini, FA. Nih, tapi ketika X didekati dari kiri, tuh hasilnya di sini. Dan didekati X-nya dari kanan, nih memotong grafik di sini di sekitar ini. Kita sebut misal ini adalah FA aksen. Nah, kita lihat antara FA dengan FA aksen sama gak? Tidak sama, artinya nilai limit ketika X mendekati A, Fx ini hasilnya malah FA aksen. Sementara nilai fungsinya itu adalah FA. Dari sini, dari graf ilustrasi ini, FA tidak sama dengan FA aksen. Sehingga ini untuk grafik yang kedua kita katakan tidak kontinu. Untuk grafik 3 bagaimana? Kita lihat nilai fungsinya. Kalau kita substitusi X sama dengan A, maka nilai hasilnya FA. FA di mana? Lihat yang bulatan penuh. Oh, berarti di sini FA-nya. Nah, kemudian kalau kita lihat nilai limit A dari kiri, A dari kanan, maaf. Nah, A dari kanan di sini mendekati FA. Tetapi dari A dari kiri itu berarti mendekati sebelah sini. Oh, nilai limitnya tidak ada. Karena kenapa? Limit kanan tidak sama dengan limit kiri. Berarti ini tidak ada. Berarti ini tidak kontinu. Karena nilai limitnya tidak ada, maka tidak kontinu. Sehingga dari ilustrasi ini dapat kita simpulkan
bahwa syarat kontinu itu ada 3. Pertama, nilai limit ada. Nah, ini kasus 1 nilai limit ada. Nilai limit ada. Yang ini nilai limit tidak ada gitu ya. Jadi kalau Bapak buat grafik 1, grafik 2, grafik 3, Bapak sebut nilai limit. Nah, ini nilai fungsi. Nah, untuk grafik 1 yang ini nilai limit ada. Untuk grafik 2 nilai limit ada. Untuk grafik 3 nilai limitnya tidak ada. Nah, berarti dari sini untuk grafik 1 lihat nilai fungsi ada nggak? Ada. Grafik 2 nilai fungsi ada juga. Grafik 3 nilai fungsi ada juga. Tapi dari sini nilai fungsi sama dengan nilai limit. Kalau yang ini nilai fungsi tidak sama. Nah, ini jelas tidak sama sehingga tidak kontinu. Jadi syarat kontinu Bapak tekankan lagi ada 3. Pertama nilai limit, yang kedua nilai fungsi harus ada, yang ketiga nilai limit harus sama dengan nilai fungsi. Jadi itu cara ngecek apakah dia kontinu atau tidak gitu. Oke, kemudian kita lihat di sini. Nah, kalau fungsinya seperti ini, misalkan ini contoh nih. Nih, limit fx sama dengan x kuadrat. Nah, pertanyaannya apakah dia kontinu di x sama dengan 1? Nah, apakah kontinu? Nah, kita lihat. Pertanyaan yang pertama tadi, lihat di slide yang sebelumnya, itu nilai limit. Coba nilai limit. Limit x mendekati 1, dari sini x-nya x kuadrat. Nah, karena tidak mengandung pecahan atau tidak mengandung akar, maka kita bisa langsung 1 kuadrat sama dengan 1. Sekarang nilai fungsi fx sama dengan x kuadrat. Nah, ganti x-nya dengan 1. Oke, berarti dari sini f1 sama dengan 1 kuadrat. Oh, ini yang A. Maaf, ini biar ini A saja. Nah, ini yang syarat yang pertama. Syarat yang kedua, tuh nilai limit sama dengan 1. Nah, lihat syarat ketiga. Tuh, syarat ketiga sama kan nilai, berarti nilai limit x1 sama dengan nilai f1 gitu. Berarti dari sini sama kan? Nilai limitnya 1, nilai fungsinya 1. Maka dari sini fx dari sini kontinu di x sama dengan 1. Karena apa? Karena ketiga syarat ini memenuhi. Untuk yang B, C itu sama analoginya ya. Yuk kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Nah, pertanyaannya, apakah X kontinu? Kita lihat kemarin kita sudah belajar tentang fungsi banyak aturan. Kalau kita buat grafiknya, nih kita buat grafiknya, di sini 2. Nah, ketika X tidak sama dengan 2, maka dari sini nih, ketika X sama dengan 2, itu ini hasilnya 3. Kenapa? Karena X-nya ketika sama dengan 2. Ketika tidak sama dengan 2, berarti kan mau X berapapun, ini fungsinya adalah X kuadrat. Mau dari kanan, mau dari kiri, itu X kuadrat. Sampai sini bisa dipahami? Kita lihat. Berarti yang A, kalau seandainya X sama dengan negatif 2, berarti kita cek syarat yang pertama, limit X mendekati negatif 2, fx. Nah, ketika negatif 2, berarti kan posisinya ada di sini. Maka fungsi yang dipakai itu adalah ini. Berarti dari sini limit X mendekati negatif 2 itu adalah X kuadrat. Kita substitusi min 2 dikuadratin sama dengan 4. Terus syarat yang kedua, F min 2. Nah, lagi-lagi min 2 karena didefinisikannya fungsinya X kuadrat, berarti kita buat min 2 kuadrat sama dengan 4. Nah, dari sini nilai limit sama dengan nilai fungsi. Berarti dari sini berarti limit X mendekati negatif 2 sama dengan F min 2. Sehingga dari sini fx kontinu di X sama dengan negatif 2 gitu. Dengan cara yang sama untuk yang satu juga sama. Ya, 2 negatif 2. Nah, dengan cara yang sama ini sama seperti bagian B. Bagian A. Nah, sekarang yang agak unik itu di bagian 2. Kita lihat di X sama dengan 2. Kita langsung ke bagian C. Nah,
Ceknya apa? Seperti biasa kita cek limit fx di mana x mendekati 2. Nah, ketika mendekati 2, berarti kan tidak tepat 2. Bahasanya ini hati-hati, ini artinya mendekati. Nah, hati-hati ini mendekati. Berarti saking dekatnya kedua, baik dari kiri ataupun dari kanan, itu fungsi yang dipakai ini. Kalau tepat di 2, itu ini. Karena mendekati, berarti ini pakai fungsinya limit x mendekati 2, itu x kuadrat. Sehingga dari sini 2 kuadrat sama dengan 4. Itu syarat yang pertama, nilai limitnya 4 di X sama dengan 2. Kemudian syarat yang kedua, F2. Nah, kalau F2 artinya tepat di 2. Berarti ketika X sama dengan 2, nilainya harus berapa? 3. Nah, kita lihat nilai limit sama gak dengan nilai fungsi? Oh, beda. Berarti limit X mendekati 2 Fx ini tidak sama dengan F2. Sehingga akibatnya apa? Fx tidak kontinu di X sama dengan 2. Seperti itu. Kenapa? Karena nilai limit sama dengan nilai fungsi syarat 3 tidak terpenuhi. Seperti itu. Gitu ya. Kita lihat contoh berikutnya. Di sini diketahui fungsi seperti itu. Nah, seperti biasa, untuk memudahkan perhitungan, kita buat garis bilangan, di mana titik perubahannya itu terjadi ketika X sama dengan 2. Nah, Anda baca dulu tentang fungsinya, aturannya, biar lebih memudahkan. Nah, ketika kurang dari, ini nggak pakai sama dengan, berarti kalau kurang dari, itu ke kiri, grafiknya, fungsinya. Nah, daerahnya, ini pakai aturannya 2X min 1. Sementara kalau lebih dari sama dengan, berarti lebih dari sama dengan, itu aturannya pakai min X kuadrat ditambah 9. Oke, ketika dari sini ke sini, Anda sudah paham setidaknya satu masalah yang sudah kita selesaikan. Sekarang kita lihat yang bagian A. Nih, limit, apakah dia kontinu di X sama dengan 0? Berarti kita cek syarat yang pertama, limit X mendekati 0. Fx sama dengan limit X mendekati 0. Nah, kalau 0, kita mulai dari mana? 0 posisinya ada di sini, di sebelah kiri. Oh, berarti aturan yang dipakai itu adalah ini. Mau dari kanan, mau dari kiri, aturan yang dipakai itu. Berarti ini jadi 2X min 1. Kita ganti 2 kali 0 dikurangi 1 sama dengan min 1. Itu syarat 1. Syarat 2, kita lihat nilai fungsi F0. Nah, karena 0-nya ada di sini, F0 aturannya mana? Ini tetap sama juga. Berarti 2 kali 0 sama dengan negatif 1. Oh, berarti dari sini syarat 3 terpenuhi. Tuh, berarti limit X mendekati 0 Fx sama dengan F0. Akibatnya apa? Fx berarti kontinu di X sama dengan 0. Sekarang kita coba kalau cara yang B. Di X sama dengan 2. Kita cek limit X mendekati 2. Nah, pada saat 2, kita lihat antara di kiri dan di kanan 2 itu berbeda. Seperti kemarin kita pakai limit kiri, berarti 2 dari kiri, pangkatnya negatif, dan 2 dari kanan. Tuh, limit X 2 dari kanan. Kenapa pakai ini? Karena fungsi di kanan dan di kiri 2 berbeda. Ini dari kanan 2, nih, dan yang ini itu fungsi dari kiri 2. Nih, ini fungsi dari kiri 2. Ini fungsi dari kiri 2. Nah, kita lihat dari sini. Yuk, kalau dari kanan, dari kiri, kita pakai aturannya mana? 2X. Ini Fx, maaf, lupa. Ini Fx. Nah, limit X mendekati 2 dari kiri. Nah, kalau dari kiri pakai ini, karena aturannya dari kiri. 2X min 1. Nah, limit X mendekati 2 dari kanan, aturannya ini. Min X kuadrat tambah 9. Kita substitusi, 2 kali 2, 4, dikurangi 1, 3.
Oke, lihat dari sini 2 dikuadratin, min 9 kali min berarti ini sama dengan 0. Kita lihat dari sini, limit kiri nilainya 3, limit kanan nilainya 0. Berarti dari sini limit kiri 2 tidak sama dengan limit kanan 2. Sehingga karena limit berarti dari sini limitnya tidak ada. Nih, karena tidak sama. Kalau limitnya tidak ada, oh udah jelas berarti ini tidak kontinu. Karena syarat kontinu salah satunya limitnya harus ada. Gitu, seperti itu. Gitu ya. Nah, untuk yang nomor C3 ini analogi seperti bagian yang A, cuman posisinya di sini gitu ya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Oke, ini untuk sepihak, nanti kita lihat contohnya nih. Sama saja untuk sepihak, definisinya seperti ini. Untuk kekontinuan pada selang seperti ini nih di sepihak. Jadi kalau sepihak itu menggunakannya limit kiri atau limit kanan. Ketika kontinu kiri berarti ini yang digunakan adalah limit kiri. Ketika kontinu kanan maka yang digunakan adalah limit kanan. Kita lihat nanti dengan contoh. Kontinu, apakah ini kontinu di kiri? Nah, berarti syaratnya itu pertama limit X mendekati 0 dari kiri. Gitu, kita lihat dari kiri seperti biasa. Dari 0, kalau dari kiri kurang dari aturannya ini min X tambah 1. Nah, ini aturannya pakai sama dengan. Nah, kalau dari kanan, oh berarti ini, nah kayak gini, jadi X kuadrat kalau lebih dari 0. Nah, sekarang kalau dari kiri aturannya mana? Ini. Berarti ini min X, maaf, limit X mendekati 0 dari kiri, aturannya min X tambah 1. Ganti X-nya dengan 0, jadi 1. Syarat yang ke-1, ini yang A ya. Syarat yang kedua, F 0. 0 dari kiri, pakai aturannya mana? Ini. Berarti min 0 tambah 1 sama dengan 1. Nah, ini sama. Sehingga dari sini, karena sama, lihat yang dibuat samanya itu adalah kontinu kiri. Tuh, sama dengan F0. Nah, yang dipakai itu adalah yang ini. Tuh, kalau tadi kan limit biasa. Ini karena kontinu kiri, maka yang dipakai itu adalah limit kiri. Karena limit kiri sama dengan nilai fungsi, maka dari sini berarti dari sini fx, dari sini kontinu di kiri x sama dengan 0. Gitu. Untuk kontinu kanan juga sama. Berarti pakai kontinu kanan. Lihat dari sini. Kalau kanan berarti aturan mainnya mana? Ini. Berarti maka pakai aturannya ini kita substitusi limit 0 kuadrat sama dengan 0. Nah, sekarang pada saat X sama dengan 0, lihat yang ada sama dengannya. Tuh, yang ada sama dengannya yang atas, berarti pakainya yang atas. Min 0 tambah 1 sama dengan 1 tuh. Limit kanan tidak sama dengan nilai fungsi sehingga dikatakan tidak kontinu kanan di X sama dengan 0. Seperti itu untuk kontinu kanan dan kontinu kiri. Hal ini juga sama. Apakah kontinu di 0? Nah, kontinu di 0. Nah, kalau kontinu di 0 balik lagi. Kita lihat kontinu di 0. Nih, kita buat 0. Ini kurang dari, berarti ke sini. Tapi intervalnya buka selangnya. Nah, ini kontinu di kanan. Oh, ini intervalnya tutup. Berarti dari sini min X tambah 1. Nah, kontinu tadi syaratnya harus ada limit. Limit X mendekati 0. Nah, karena fungsi kiri dan kanan 0 berbeda, berarti kita bagi 2. Limit X mendekati 0 dari kiri, limit X mendekati 0 dari kanan. Dari kiri kita pakai fungsi yang ini. Berarti X kuadrat tambah 1, 0 tambah 1 sama dengan 1. Dari kiri dari kanan kita pakai ini. Min X tambah 1, min 0 tambah 1 sama dengan 1. Oh, berarti dari sini kita lihat
ini limit kiri dan limit kanannya sama. Oh, berarti dari sini dapat kita simpulkan limit X mendekati 0 fx itu sama dengan X mendekati 0 itu adalah 1, seperti itu. Nah, sekarang kalau ditanyakan apakah continue di sini? Nah, berarti kita lihat fungsinya fx f0 sama dengan, berarti kalau 0 pakai yang ini. Min 0 tambah 1 sama dengan 1. Nah, karena nilai limit sama dengan nilai fungsi, maka kita katakan fx continue di x sama dengan 0. Itu kalau pakai cara tadi. Kalau pakai cara yang di pembahasan di slide ini, cek continue kiri, cek continue kanan. Ternyata continue kiri dan continue kanan, maka fx sama dengan continue di x. Jadi, cara lain itu adalah cara ngeceknya, cek continue kanan, cek continue kiri. Kalau continue kiri dan continue kanan, maka X continue di titik itu, gitu ya. Oke, untuk pembahasan hari ini dicukupkan sekian. Silakan rekan-rekan coba untuk bagian oleh-olehnya di sini ya. Nah, nanti dikumpulkan hari ini jam 12 siang di GCR. Ya, oke, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Semoga paham apa yang tadi sudah saya jelaskan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.